Dalam pertemuan kali ini tentang pengantar kefarmasian, saya akan menjelaskan tentang perniagaan farmasi. Kita masuk ke materi ini langsung saja ya. Jadi, kapitalisasi farmasi dunia. Nah, itu bagaimana? Jadi, farmasi di seluruh dunia ini selalu mengalami peningkatan ya dan selalu tumbuh seperti di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Kedua negara besar itu dia yang paling menduduki peringkat atas dalam bidang kefarmasian. Hal ini dikarenakan karena kedua negara tersebut itu menjadi tolak ukur perdagangan obat di dunia. Tapi perlu kita ketahui bahwa farmasi ini selain juga berdagang, juga dia tuh memberikan pelayanan. Nah, dalam dunia kefarmasian, tentunya dalam industri farmasi, sebenarnya dalam perdagangan itu ada standar ketat yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuannya itu merupakan hal yang berfungsi atau yang diutamakan untuk mencapai target penjualan di samping juga untuk pelayanan yang baik. Nah, adapun standar tersebut yang pertama adalah right product, right quantity, right place, right price, dan right time. Apa itu? Jadi kalau right product itu dia lebih ke hal keamanan, kemanjuran, serta kualitas dari regulasi maupun obat tersebut dalam industri farmasi. Jadi misalkan ada kesalahan sedikit saja dalam perhitungan bahan obat yang dibuat, maka itu bisa mengakibatkan hilangnya kemanjuran atau berakibat fatal bagi pasien. Nah, selain itu juga kualitasnya juga kita harus lihat itu seberapa bagus karena tidak boleh kualitas dari produk itu menurun. Nah, itu juga berkaitan dengan kemanjuran dan keamanannya. Jadi dalam right product ini 3 hal itu sangat ditekankan. Lalu dalam industri farmasi tersebut ada yang namanya R&D, Research and Development. Nah, di sana itu mereka bertugas untuk melakukan inovasi dan membuat pengembangan obat baru. Nah, R&D ini nanti akan bekerja sama dengan periset pemasaran, di mana nanti pada para periset lapangan itu akan melihat kondisi pasar pesaing, segmentasi pasar, dan harga yang cocok untuk di pasar. Lalu lanjut, right quantity. Nah, right quantity, kalau quantity itu kan artinya jumlah dari atau kuantitas ya, kuantitas obat. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kuantitas, maka itu kita akan berbicara tentang kemasan. Nah, setiap obat itu kan pasti memiliki dosis tertentu yang sudah diperhitungkan pemakaiannya dalam 1 kali pakai atau dalam beberapa hari seperti itu. Nah, dosis tersebut itu akan berkaitan dengan pembawa atau kemasan pembawa dari obat tersebut. Nah, jadi di sini kemasan tuh penting juga ya. Jadi di samping juga kemasan itu berkaitan dengan dosisnya, di sini kemasan juga berkaitan dengan manajemen mutu obatnya tersebut. Jadi kalau kemasannya bagus, maka mutu obat tersebut akan terjamin, di mana kemasan ini juga harus bisa menjaga kualitas dari obat tersebut. Nah, kemasan di sini juga kalau kaitannya dengan perdagangan, dia juga menarik minat dari konsumen dari kemasannya tersebut, seperti itu. Kalau kemasan ini fungsinya tuh ya banyak ya. Kalau misalkan kita lihat di pasaran itu kan kita lihat aja Panadol itu dalam satu kemasan isi 10. Terus ada juga Paramex itu malah isi 4. Jadi di sini kita lihat segmen pasar yang mau dicapai itu yang apa, seperti itu. Selanjutnya ada right place. Jadi ini tidak semua obat itu dapat diperoleh dengan mudah. Jadi ini terkait dengan di mana sih tempat kita mau membeli obat. Tentu saja yang tempat yang benar itu adalah di apotek ya. Karena di apotek itu dia sudah mengikuti standar-standar dan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan. Jadi di tempat-tempat tersebut pastinya kualitas obat itu akan terjamin karena disimpan di tempat yang benar. Dan kalau misalkan kita belinya di tempat lain kan belum tentu tempat yang menjual obat tersebut sudah melakukan standar-standar yang sudah ada. Nah, jadi sehingga kalau misalkan obat tersebut sudah disimpan dengan baik, maka kualitasnya akan bagus. Dan kalau kualitasnya sudah bagus dan sampai ke tangan konsumen, maka itu tidak akan merugikan konsumen dan khasiatnya akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
Lalu yang selanjutnya adalah right price. Nah, ini kita lihat, harga sebuah obat itu tergantung dari besarnya pasar, kompetisi pasar, harga tiap produsen, situasi riset, dan pengembangan pasar. Nah, jadi itu di sini maksudnya harga suatu obat itu biasanya dibentuk oleh determinan yang meliputi bagaimana sih kondisi pasarnya tersebut. Contoh misalkan obat yang sudah mempunyai hak paten akan lebih diminati daripada obat yang sudah habis hak patennya. Atau obat yang sebenarnya sudah menjalani riset dari dulu dan kini tidak ada pesaingnya, maka obat itu akan sangat laku di pasaran. Jadi dia cuma satu-satunya yang ada seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat obat sekarang tuh mungkin seperti obat ini digoxin gitu yang untuk jantung. Nah itu kan dia paling cuman ada obat-obat yang merek lain sedikit ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan paracetamol yang mereknya sangat banyak, itu sangat berbeda jauh. Tuh. Dan harga obat juga di dunia itu relatif berbeda-beda di pasarannya ya. Jadi sesuai dengan kondisi negara tersebut, misalkan di Indonesia harga obatnya berapa, pasti di Amerika beda seperti itu. Jadi tergantung kemampuan ekonomi warganya itu rata-rata berapa. Lalu right time, obat harus didapatkan dan tersedia tepat waktu. Keterlambatan dalam mendapatkan obat dapat sangat merugikan konsumen. Nah ini tergantung dari jenis-jenis obatnya. Misalkan contoh diazepam. Nah itu kan dia harus selalu ada di rumah sakit. Karena bisa jadi orang yang masuk UGD dia tuh tiba-tiba mengalami situasi yang membutuhkan obat itu secara cepat. Jadi obat itu harus selalu ada dalam stok inventory dari rumah sakit tersebut. Nah, beberapa obat-obat yang perlu ada atau sangat penting digunakan itu adalah seperti misalkan ya analgesik, antipiretik, obat-obat diazepam seperti itu yang pada dasarnya dibutuhkan dalam keadaan gawat darurat. Nah, ini merupakan alur distribusi obat dalam dunia kefarmasian secara singkat, di mana nanti semua obat tersebut itu di stok atau kita dapatkan dari pedagang besar farmasi, di mana pedagang besar farmasi ini dia mendapatkan obat baik dari pabrik farmasi maupun importir farmasi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa PBF ini mendapatkan obat dari PBF lain. Setelah obat berada di PBF, maka puskesmas, apotik, klinik, baik itu rumah sakit dapat memesan obat dari PBF. Nah, dan kalau misalkan mau memesan obat narkotik, di sini khususnya untuk narkotik itu hanya bisa dipesan di PBF Kimia Farma. Karena dia itu BUMN ya. Jadi di bawah kepemerintahan, regulasi pemerintah, maka narkotika itu hanya bisa kita dapatkan Kimia Farma. Namun obat lainnya seperti obat bebas terbatas, obat keras itu bisa kita dapatkan di PBF biasa, PBF lain. Nah, kemudian baru nanti akan ke konsumen. Seperti itu. Di sini nggak ada apotik ya saya buat ya, toko obat berisi malahan. Di sini ada apotik ya sebenarnya. Jadi di bawah pedagang besar farmasi itu ada apotik. Nanti apotik juga bisa memberikan ke klinik, ke toko obat seperti itu. Ini apotek ini malah lebih penting. Jadi itu yang benar itu nanti ada PBF. Lalu di sini tuh ada apotik. Nah, apotik itu bisa memberikan ke puskesmas, klinik, IFRS, tapi apotik juga bisa mendapatkan obatnya dari PBF juga seperti itu. Nah, toko obat berizin. Toko obat atau pedagang obat itu dia biasanya memiliki izin untuk menjualkan obatnya, di mana di sini pengelola atau penanggung jawabnya ialah boleh asisten apoteker atau TTK seperti itu. Nah, di sini yang benar TTK ya, bukan asisten apoteker. Nah, di sini nanti ada syarat-syarat pendirian toko obat. Nah, ini menjadi tugas kalian, apa aja sih syarat-syarat pendirian toko obat tersebut. Nah,
Lalu apotek juga. Nah, kalau apotek ini yang sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Nah, sebuah apotek itu dipimpin oleh apoteker yang berperan sebagai apoteker pengelola apotek atau apa, yang nantinya dibantu oleh asisten apoteker atau TTK. Nah, syaratnya apa aja? Nanti jadi tugas juga. Jadi tugas kalian ada 2, mencari syarat-syarat perizinan toko obat dan syarat-syarat perizinan pendirian apotek. Lalu nanti dilihat bedanya apa, letak bedanya di mana. Nah, ini merupakan apa sih peran apoteker itu dalam pemberian informasi obat atau PIO. Nah, jadi apa dalam apoteker itu kan selain dia sebagai manajer atau pemimpin, dia juga harus memiliki jiwa pelayanan, di mana dia harus memberikan informasi terkait obat yang akan diserahkan kepada pasien. Itu baik ke nama obatnya. Jadi saat menyerahkan obat, perlu diketahui bahwa pasien tuh kita kasih tahu gitu loh. Misalkan resepnya datang, terus kita tahu, Ibu ini obatnya namanya ranitidin. Nah, ranitidin ini kedua indikasinya kita beritahu fungsinya untuk menurunkan asam lambung. Nah, lalu aturan pakainya seperti ini sebelum makan, seperti itu. Nah, tidak hanya aturan pakai, kita juga harus memberitahukan frekuensi penggunaannya seperti apa, berapa kali, 3 kali sehari. Terus rute pemberiannya juga penting kita beritahukan, apakah diminum, ataukah lewat dubur, ataukah ditetes, seperti apa, seperti itu. Lalu yang selanjutnya cara penggunaannya. Nah, misalkan penggunaannya itu sirup, nah itu apakah harus dikocok dulu, lalu misalkan tablet antasida, berarti harus dikunyah dulu. Misalkan sublingual, berarti ibu ini tabletnya harus ditaruh di bawah lidah, jangan ditelan langsung ya, seperti itu. Lalu teknik penggunaan, misalkan alat khusus seperti inhaler, obat tetes mata, telinga, hidung. Lalu misalkan formulasi-formulasi khusus lainnya, seperti itu. Lalu yang keempat, cara penggunaannya. Itu tadi yang keempat ya, cara penggunaannya. Terus yang selanjutnya itu cara penyimpanannya. Nah, ini seperti biasa ya. Jadi diberitahukan kepada pasien bahwa misalkan ada penyimpanan untuk obat ini, misalkan insulin Bu ini taruhnya nanti di kulkas. Lalu misalkan obat biasa yang oral, obat bebas itu kan cenderung dia di suhu ruangan. Ibu nanti ini taruh di ruangan biasa aja, cuman jangan terpapar langsung oleh sinar matahari. Nah, lalu yang keenam, berapa lama obat ini harus digunakan? Nah, misalkan ada obat antibiotik, itu Bu ini obatnya harus digunakan sampai habis. Ibu ini obatnya digunakan bila perlu aja, seperti itu. Bu, misalkan obat sirup seperti obat tetes atau racikan seperti itu, racikan kan hanya bertahan, racikan sirup kan 2 minggu. Bu, ini cuma bisa sampai 2 minggu saja. Lalu untuk sirup, Bu, ini hanya 2 bulan saja, nanti digunakan, setelah itu sudah tidak, seperti itu. Lalu info-info lainnya misalkan terkait efek samping obat yang dikira sangat penting untuk disampaikan ke pasien, seperti itu. Namun penyampaiannya tidak boleh terkesan menakut-nakuti pasien. Lalu masuk ke swamedikasi. Nah, swamedikasi ini apa? Jadi sebagai seorang apoteker atau profesional dalam kesehatan di bidang farmasi, kita juga penting melakukan bantuan atau nasihat petunjuk kepada masyarakat yang ingin melakukan swamedikasi atau melakukan pengobatan secara mandiri atas penyakit yang dideritanya sebelum akhirnya mereka berkonsultasi ke tenaga medis atau ke dokter. Nah, di sini apoteker itu harus menekankan ke pasien bahwa walaupun dapat diperoleh tanpa resep dokter, obat-obat yang dibeli itu, kita juga harus ngasih tahu bahwa penggunaannya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Kita jadi tidak ada kesalahan dalam pasien itu melakukan swamedikasinya sendiri. Jadi hal ini cukup baik ya, misalkan untuk berkaitan dengan penyakit-penyakit ringan aja, misalkan dia flu atau dia diare atau MAS, seperti itu kita bisa memberi edukasi pada pasien, oh ibu lagi diare, ibu bisa beli obat-obat diare yang ada dijual di apotek gitu, tanpa perlu ke dokter. Jadi mereka melakukan pengobatan secara mandiri. Nah, ada beberapa hal
yang perlu kita perhatikan dalam swamedikasi, nah itu apa-apa aja? Maaf. Jadi yang pertama kita harus mengenali gejala penyakitnya. Kita tanya dulu ke pasien gejala penyakitnya apa. Ini bisa dicatat ya, karena tidak saya sampaikan di slide. Lalu setelah kita tahu gejala penyakitnya, kita pilih nih obat yang tepat apa, apakah obat bebas atau bebas terbatas. Nah, setelah kita mendapatkan informasi itu, kita tanya juga ini ke ibunya, ibu sebelumnya sudah mengkonsumsi obat apa aja, maksudnya udah minum apa aja ibu untuk mengurangi rasa sakitnya itu, udah ada coba minum obat lain nggak, atau ibu udah ada coba minum obat tradisional. Nah, kalau misalkan dari informasi itu kan kita bisa tahu ya, oh ibu ini ternyata sudah coba obat A tapi nggak ngefek, oh kita bisa kasih obat B atau obat C seperti itu. Nah, namun dan dari informasi itu kita juga bisa tahu misalkan ibunya sudah pakai obat A nggak mempan, pakai obat B tidak mempan, berarti kita beritahu ke ibu mungkin ibu sebaiknya ke dokter aja, berkonsultasi dengan tenaga medis seperti itu. Lalu kita tanya juga apa efek sampingnya ibu kalau misalkan pakai obat yang sudah ibu minum gitu, efek sampingnya begini misalkan. Jadi saat melakukan swamedikasi itu kita memberikan informasi berdasarkan yang kita tahu. Jadi jangan kita yang mendiagnosis ibu itu sakit apa. Jadi kita di sana memahaminya dari gejala-gejalanya saja. Jadi bahwa ibu itu memiliki gejala pusing, diare. Oh, kita akan memberitahu ibu kalau ibu pusing, ibu bisa meringankan gejala tersebut dengan memberikan obat ini. Saya berikan obat ini. Terus kalau ibu diare, saya berikan obat ini. Tapi kita tidak mendiagnosis bahwa ibu itu misalkan, oh ibu ini sepertinya gejala penyakit A, gejala penyakit B, karena itu adalah ranah dokter. Nah, bila kita dalam melakukan swamedikasi itu ada keraguan bahwa ibu ini sebenarnya atau pasien ini memiliki suatu kondisi penyakit lain, maka kita sebaiknya berkonsultasi saja ke teman sejawat kita, apoteker atau ke dokter seperti itu. Lalu ini juga perlu diperhatikan bahwa penggunaan obat pada lansia. Nah, untuk sumber informasi mengenai obat kan apoteker itu tidak hanya melayani pasien-pasien yang dewasa saja ya, tapi kita pasti sebagian besar pasien kita itu adalah pasien lansia. Nah, ini kita harus hati-hati penggunaan obat pasien pada usia lanjut ini karena organ-organ yang dimiliki oleh orang lansia itu berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Jadi farmakokinetik dan farmakodinamiknya itu bisa berbeda seperti itu. Nah, apa-apa aja sih yang perlu kita perhatikan itu kita harus perhatikan dosisnya. Misalkan dosisnya tinggi, itu kita harus perhatikan bahwa fungsi ginjal pasien lansia itu padahal sudah turun. Lalu interaksi obat juga mudah terjadi. Lalu kita juga harus menekankan pada lansia bahwa obat ini harus rutin diminum. Biasanya lansia kan sudah memiliki penyakit degeneratif ya. Jadi banyak obat rutin yang harus mereka minum. Lalu dosisnya juga kita harus hati-hati. Misalkan mau meningkatkan dosis, jadi kita sebisa mungkin berikan dosis yang paling rendah. Setelah itu di maintenance, apakah ada perubahan dengan indikator-indikatornya. Misalkan dia gula, kita lihat indikator cek gula darahnya berapa, seperti itu. Lalu efek obatnya yang ditimbulkan, itu juga kita harus lihat. Apakah bisa terlalu hebat, ataukah mau konsisten seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan juga ya untuk pasien lansia ini. Jadi kita kesadaran dari pasien lansia ini juga perlu kita tekankan untuk dia selalu mengecek indikator-indikator terkait dengan penyakit yang dia derita. Lalu obat yang diberikan tuh sebaiknya aman, ini sudah pasti, dan efek samping, karena efek samping dari lansia tuh mudah gampang timbul efek samping seperti itu. Jadi kita harus berikan informasi yang jelas dan mudah dipahami ya kepada pasien lansia ini. Jadi itu perlu juga kita memberikan penandaan pada label wadah yang jelas, yang mudah dimengerti oleh lansia supaya tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan regimen obatnya. Seperti itu.
Sekian materi dari saya, nanti akan saya lanjutkan lagi di pertemuan minggu depan. Terima kasih.